Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan, yang Maha Kuasa, yang Maha Bijak, yang Maha Tahu. Kami datang di hadapan-Mu malam ini untuk berterima kasih atas firman-Mu yang suci. Bapa, hidup ini akan sangat mengerikan di dunia ini tanpa kitab-Mu yang suci. Sebab kami tidak akan tahu apa yang akan terjadi, dan kemana arah tujuannya. Kami berterima kasih Engkau telah berikan kami penunjuk yang pasti untuk mengetahui asal-usul kami dan mengapa kami di sini, dan kemana tujuan dari segala hal. Kami mohon Bapa, tuntunan Roh Suci-Mu sementara kami membuka firman-Mu. Terima kasih Engkau mendengarkan doa kami, sebab kami mohon atas nama Yesus. Amin. Hal pertama yang akan kita lakukan hari ini dalam pelajaran kita adalah mengulangi apa yang telah kita pelajari dalam seminar terakhir. Dan saya akan mengulasnya secara cepat. Semoga Anda hadir pada seminar yang lalu, sehingga pengulangan ini cukup supaya dapat mengerti arah pembahasan Alkitab kita malam ini. Tentu Anda ingat, kita telah pelajari bagian pertama dari nubuatan 70 minggu. Dan pada dasarnya kita telah ketahui bahwa nubuatan 70 minggu ini dimulai dari saat dikeluarkannya perintah sampai pemulihan dan pembangunan Yerusalem. Kita sudah telah ketahui ada 4 titah, dekrit yang dikeluarkan sehubungan dengan Yerusalem. Dekrit pertama dikeluarkan tahun 536 sebelum Masehi oleh Kores Agung. Dekrit kedua dikeluarkan oleh Darius pada tahun 520 sebelum Masehi. Kedua dekrit ini tidak mengesahkan perintah untuk pemulihan dan pembangunan Yerusalem. Kedua dekrit ini hanya memberi wewenang membangun bait suci saja. Lalu, kita telah pelajari dekrit yang ketiga, yaitu titah Raja Artasasta pertama, yang dikeluarkan tahun 457 sebelum Masehi. Dan kita ketahui bahwa inilah titah yang cocok dengan kriteria Alkitab sebagai awal nubuatan 70 minggu. Dan itu karena ada 3 alasan. Pertama, Artasasta memakai kata dabar, titah, perintah yang sama seperti yang dipakai di Daniel pasal 9. Kedua, tahun yang lainnya, 536, 520. Terlalu awal sebagai nubuatan tentang Mesias. Sedangkan dekrit terakhir yang dikeluarkan tahun 445, yang sebenarnya hanya penegasan kembali dekrit Artasasta yang dikeluarkan tahun 457 jatuh waktunya terlalu jauh. Jadi tidak satu pun dari ketiga dekrit yang lain itu cocok dengan kriteria sehubungan dengan waktu atau penggunaan kata dabar, yang artinya perintah atau dekrit. Alasan ketiga yang kita dapati dalam pelajaran kita adalah bahwa dekrit Artasasta ini adalah satu-satunya yang memberi bangsa Yahudi wewenang untuk memulihkan tatanan politik dan sosial mereka. Dekrit-dekrit yang lain tidak memberikan wewenang untuk benar-benar sekali lagi memulihkan fungsi teokrasi Yahudi. Jadi kita telah ketahui bahwa dekrit untuk memulihkan dan membangun Yerusalem dimulai tahun 457 sebelum Masehi. Tepatnya di musim gugur 457 sebelum Masehi. Lalu kita sudah tahu bahwa selama 7 minggu pertama, yaitu 49 tahun yang pertama, adalah masa pemulihan dan pembangunan Yerusalem. Dan dilaksanakan di masa situasi yang sulit. Anda bisa baca hal ini misalnya di kitab Ezra. Ada berbagai macam masalah dan pertentangan selama pemulihan kota itu dan agama bangsa Yahudi. Jadi 7 minggu pertama berkaitan dengan pemulihan dan pembangunan Yerusalem. Lalu dikatakan setelah 62 minggu, Mesias akan datang. Dan apa arti kata Mesias? Kata Mesias artinya yang diurapi. Dan kita sudah pelajari bahwa Yesus diurapi saat peristiwa apakah dalam hidupnya? Dia diurapi pada saat dia dibaptiskan oleh Roh Kudus. Itulah saat datangnya Sang Mesias. Dan itu terjadi pada tahun 27 Masehi, tepatnya di musim gugur tahun 27. Itu tentu terjadi pada musim gugur tahun 27 Masehi, karena dekrit Artasasta dikeluarkan pada musim gugur tahun 457 sebelum Masehi. Jadi jika kita maju 483 tahun ke saat Mesias diurapi, dia tentu harus diurapi pada musim gugur juga supaya tepat 69 minggu. Anda bisa mengikuti atau tidak? Sekarang, alasan lain kita tahu bahwa itu terjadi di musim gugur adalah karena Yesus dibunuh di musim semi. Maka untuk mengetahui kapan saatnya dia diurapi 3,5 tahun sebelumnya,
Kita harus mundur 3,5 tahun dari musim semi tahun 31, saat dia disalib. Jadi kita mundur ke musim semi tahun 30. Ke musim semi tahun 29, ke musim semi tahun 28. Dan setengah tahun lagi ke musim gugur tahun 27. Jadi, dengan kata lain, Mesias diurapi pada tahun 27 Masehi. Lalu sudah kita pelajari bahwa suatu saat dalam minggu tersebut, tidak disebutkan persisnya kapan di ayat 26. Pada saat tertentu dalam minggu terakhir itu, Mesias akan disingkirkan. Yang artinya dia akan dibunuh. Tapi bukan untuk dirinya sendiri melainkan untuk orang-orang lain. Lalu kita pelajari, sebagai akibat disingkirkannya, dibunuhnya, Mesias, Yerusalem akan dihancurkan. Dan dalam pelajaran kita, didapati bahwa Yerusalem nantinya akan dihancurkan oleh bangsa dari raja atau prins itu. Dan kita tahu ada 3 kemungkinan tentang siapa yang menyebabkan kehancuran Yerusalem. Pendapat pertama adalah Titus. Kita telah pelajari bahwa tidak mungkin Titus. Karena Titus tidak membuat perjanjian menjadi kuat selama 1 minggu. Dan Titus tidak mengakhiri korban dan persembahan pada pertengahan minggu terakhir itu. Jadi Titus tidak tepat untuk menggenapi nubuatan ini. Nubuatan ini juga tidak merujuk kepada antikristus di masa mendatang setelah pengangkatan gereja. Sebab kita sudah pelajari nubuatan ini secara mendetail, dan kita ketahui bahwa nubuatan ini tidak berkaitan dengan antikristus. Nubuatan ini berkaitan dengan siapa? Nubuatan ini mengenai Kristus. Sangat serius jika nubuatan yang menunjuk pada Kristus lalu diaplikasikan kepada antikristus. Setan menghendaki manusia mengerti nubuatan ini karena nubuatan ini begitu tepat dan jelas. Menyebutkan kapan Mesias akan datang. Setan tahu jika manusia mengerti, mereka akan berkata, Tuhan mengetahui dari awal hingga akhirnya, dan Yesus datang tepat pada waktunya. Jadi pada pelajaran ini, kita ketahui bahwa raja atau prins itu sebenarnya adalah Yesus. Dia telah diidentifikasi sebagai Mesias, sang raja atau prins. Maka raja atau prins itu adalah Mesias. Dan rakyat dari raja atau prins itu adalah siapa? Rakyat dari raja atau prins itu adalah bangsa Yahudi. Dan Anda bertanya, pendeta, mana mungkin bangsa Yahudi yang menghancurkan Yerusalem? Apa jawaban untuk pertanyaan itu? Ya, merekalah yang menghancurkan. Mereka melakukannya dengan menolak Mesias, dengan menolak Yesus Kristus. Sekarang kita tiba saat di mana kita mulai dengan materi baru mempelajari sisa nubuatan 70 minggu itu. Dan marilah kita baca Daniel 9 ayat 27. Di mana kita akan melanjutkan pelajaran kita. Nah, kita sudah mempelajari ayat 26 yang mengatakan bahwa suatu saat dalam minggu terakhir itu Mesias akan disingkirkan petik terbalik. Tapi ayat itu tidak menyatakan kapan tepatnya dalam minggu yang terakhir itu Mesias akan disingkirkan. Tapi ayat 27 dinyatakan dengan jelas kapan Mesias akan disingkirkan. Dan ayat ini juga menyatakan bahwa dia akan meneguhkan perjanjian selama 1 minggu. Nah, marilah lebih dulu kita bahas mengenai diteguhkannya perjanjian selama 1 minggu itu yaitu minggu 70. Daniel 9 ayat 27 berkata, raja atau prins itu akan meneguhkan perjanjian dengan banyak orang selama 1 minggu. Saya membaca dari NKJV. Sebenarnya banyak terjemahan versi yang lebih baru. Tidak menerjemahkannya, dia akan meneguhkan perjanjian dengan banyak orang selama 1 minggu. Melainkan, dia akan membuat kuat perjanjian itu. Atau, suatu perjanjian selama 1 minggu. Contohnya dalam versi English Standard Version berbunyi. Dan dia akan membuatnya teguh. Perjanjian yang kuat dengan banyak orang selama 1 minggu. New American Standard berbunyi, dan dia akan membuat suatu perjanjian yang kukuh. RSV berbunyi, dan dia akan membuat suatu perjanjian yang kuat. Dan Young's Literal Translation berbunyi, dia telah menguatkan suatu perjanjian dengan banyak orang. Jadi ini bukan sekedar perjanjian, ini adalah perjanjian yang kuat. Yang Mesias sang raja, atau prins, akan teguhkan. Sekarang, saya mau tanya, apakah antonimnya, lawannya, kuat? Anda tahu apa artinya antonim? Itu artinya lawan kata. Lawan kata dari kata kuat adalah apa? Lemah. Nah, mengapa perjanjian ini, yang diteguhkan selama 1 minggu oleh Mesias, sang raja atau prins itu kuat? Kita harus ke kitab Ibrani untuk memahami apa alasannya. Mari kita baca Ibrani 7 ayat 18-19, lalu kita akan melangkah ke ayat 28. Ibrani 7 ayat 18-19 dan ayat 28. Ini mengenai sistem korban perjanjian lama, yaitu sistem upacara dalam perjanjian lama. Pertanyaan, apakah sistem upacara perjanjian lama,
darah lembu dan kambing bisa menghapus dosa? Telah dipelajari bahwa itu tidak bisa. Jadi apakah itu perjanjian yang lemah dibandingkan dengan darah Yesus yang dicurahkan di salib? Pastilah. Sekarang, perhatikan kata-kata yang dipakai di Ibrani 7 ayat 18-19. Karena di satu pihak telah dibatalkan perintah yang dahulu. Ini bukan mengenai 10 hukum. Perintah yang dahulu tentang keimamatan dan upacara-upacara bila Anda baca konteksnya. Karena di satu pihak, perintah yang dahulu itu dibatalkan. Sebab apa? Karena lemah dan tidak berguna. Sebab hukum Taurat itu, ini mengenai hukum korban-korban hukum upacara, Anda bisa baca konteksnya. Sebab hukum Taurat tidak membawa kesempurnaan. Dengan kata lain, hukum itu tidak menyelesaikan dosa satu kali untuk semuanya. Di pihak lain, mendatangkan apa? Pengharapan yang lebih baik. Yesus membawa pengharapan yang lebih baik yang membawa kita lebih dekat kepada Allah. Lalu di ayat 28, dikatakan, sebab hukum Taurat itu. Sekali lagi ini adalah hukum mengenai korban-korban. Sebab hukum Taurat menetapkan imam-imam besar. Orang-orang yang memiliki apa? Terdapat kata yang sama lagi, kelemahan. Tetapi sumpah, yang diucapkan kemudian sesudah hukum Taurat. Menetapkan anak, yang telah apa? Yang sudah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Jadi bagaimanakah sifat sistem perjanjian lama itu? Sistem itu lemah. Karena itu tidak menyelesaikan masalah dosa secara sah, satu kali untuk semuanya. Perhatikan Matius 26 ayat 27-28. Di sini Yesus mulai menetapkan upacara perjamuan suci yang menggantikan upacara Paskah. Dan perhatikanlah apa yang terdapat di Matius 26 ayat 27-28. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur. Lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah, kamu semua, dari cawan ini. Sebab inilah, apa? Darahku. Apakah darah Yesus lebih baik daripada darah yang dipakai di sistem perjanjian lama? Tentu saja, karena darah Yesus menyelesaikan masalah dosa satu kali untuk semua. Jadi dikatakan, sebab inilah darah dari apa? Apakah perjanjian baru memakai darah yang lebih baik? Apakah perjanjian ini perjanjian yang kuat? Ya, maka dikatakan di sini, sebab inilah darahku dari perjanjian baru. Yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Apakah Anda perhatikan kata, banyak orang? Di Daniel 9 ayat 27 dikatakan, dia akan mengadakan perjanjian kuat dengan siapa? Dengan banyak orang selama 1 minggu. Di sini kita lihat Yesus memakai kata, banyak orang, sehubungan dengan perjanjian baru. Karena perjanjian baru ini memakai darah yang lebih baik. Perhatikanlah di Ibrani 8 ayat 6. Mengapa perjanjian yang baru ini lebih baik daripada perjanjian lama dengan korban dan upacara-upacaranya? Ibrani 8 ayat 6 mengatakan. Tetapi sekarang, berbicara mengenai Yesus, ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung. Mengapa Yesus sekarang mempersembahkan suatu pelayanan yang lebih baik? Perhatikan, karena ia juga adalah pengantara dari apa? Dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas apa? Atas janji yang lebih baik. Apakah janji yang lebih baik ini? Faktanya adalah ketika Yesus mencurahkan darahnya, dia menyelesaikan masalah dosa satu kali untuk semuanya. Bukankah kita pernah mempelajari di sini topik yang membahas tentang hukum moral dan hukum upacara? Ingat? Kita telah bahas tentang hukum upacara, darah lembu dan kambing yang tidak menghapus dosa. Darah perjanjian lama ini, hukum upacara ini baik sebab jika orang memandang hewan-hewan korban itu, mereka dapat melihat ke depan oleh iman. Bahwa Yesus akan datang dan dia akan mencurahkan darahnya untuk mati. Tapi darah perjanjian lama ini tidak bisa menyelamatkan seperti darah Yesus yang dapat menyelamatkan. Jadi itulah sebab mengapa dia akan meneguhkan perjanjian yang kuat. Bukan perjanjian yang lemah seperti yang kita baca tadi di Ibrani pasal 7. Perhatikan juga Markus 10 ayat 45 di mana sekali lagi kata banyak orang ini dipakai. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ada kata itu lagi, dia akan membuat perjanjian yang kuat dengan banyak orang. Di sini dikatakan bahwa Yesus datang untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Perhatikan juga Yesaya 53 ayat 11. Yesaya 53 ayat 11. Ini adalah nubuatan tentang Mesias, seluruh pasal berbicara mengenai Mesias. Dan dikatakan di sana tentang Mesias.
Dia akan melihat hasil penderitaan jiwanya, dan menjadi puas. Dengan hikmatnya, hambaku yang benar itu akan membenarkan. Apa? Kata yang sama lagi, banyak orang, karena dia yang akan memikul. Apa? Karena dia akan memikul dosa-dosa mereka. Nah, saya hendak tanyakan ini. Ketika Yesus membuat perjanjian kuat selama 1 minggu itu, apakah itu berarti pintu rahmat belum tertutup bagi bangsa Yahudi selama seminggu itu? Benar. Apakah pintu rahmat tertutup bagi bangsa Yahudi ketika Yesus disalibkan? Jelas belum, karena saat itu baru tiba di pertengahan minggu terakhir, dari nubuatan 70 minggu. Setelah itu masih ada 3,5 tahun. Apakah Yesus mengirimkan utusan-utusan tambahan kepada bangsa Yahudi setelah kematiannya dan kenaikannya ke surga? Tepat sekali. Marilah kita bersama baca Matius 23 ayat 24. Matius 23 ayat 24. Dan kita akan baca beberapa ayat setelah ayat 34. Dikatakan, ini Yesus berbicara. Ini adalah celaka kepada para ahli kitab dan Farisi. Sebab itu, lihatlah, aku mengutus kepadamu. Ini 2-3 hari sebelum Yesus mati. Sebab itu, lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi. Apakah karunia nubuat masih bisa diperoleh bangsa Yahudi? Ya, itu sangat penting. Sebab itu, lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang bijak dan ahli-ahli Taurat. Apa yang mereka lakukan ketika Yesus utus mereka? Sebagian mereka akan kamu. Perhatikan, ini masih akan datang sejak saat akan Yesus mati. Dia katakan, sebagian mereka akan kamu bunuh dan salibkan. Dan sebagian akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu. Dan menganiaya dari kota ke kota. Akankah mereka perlakukan murid-muridnya sama seperti terhadap Yesus lagi selama 3,5 tahun? Lalu perhatikanlah, bahwa hukuman akan dijatuhkan. Setelah dia mengirimkan utusan-utusan tambahan. Dikatakan, ke atas kamulah semua darah orang benar yang ditumpahkan di bumi. Mulai dari darah Habel, orang benar itu, sampai kepada darah Zaharia anak Berekia, yang kamu bunuh di antara Bait Kudus dan Mezbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Apakah Anda paham urut-urutannya di sini? Yesus berkata, aku akan mengirim kepada kamu utusan-utusan tambahan. Dan sebagian akan kamu sesah, kamu aniaya dari kota ke kota, kamu salibkan, dan kamu bunuh mereka sebagian. Dan dengan demikian semua darah yang ditumpahkan dari Habel, hingga martir yang terakhir perjanjian lama akan ditanggung oleh generasi ini. Marilah kita bahas ungkapan kedua yang kita temukan di sini dalam ayat 27. Bukan hanya dikatakan bahwa Yesus akan meneguhkan perjanjian yang kuat dengan banyak orang selama 1 minggu. Tapi kini juga diberitahukan kapan Mesias akan disingkirkan, dibunuh. Lihatlah, ayat 26 hanya disebutkan bahwa, suatu waktu dalam minggu terakhir, Mesias akan disingkirkan. Tapi sekarang ayat 27 akan diberitahukan kapan dalam minggu terakhir itu. Ayat 27 berkata, pada pertengahan minggu itu. Yaitu antara tahun 27 dan 31 Masehi. Apa yang akan dilakukannya? Dia akan menghentikan. Apa? Dia akan menghentikan korban sembelihan dan apa? Pada korban sembelihan dan korban persembahan. Nah, ada yang sangat menarik di sini, adalah bahwa kata korban sembelihan, bentuk tunggal. Dan kata persembahan, bentuk tunggal. Di sini tidak dikatakan, dia akan menghentikan korban-korban sembelihan dan korban-korban persembahan. Melainkan, dia akan menghentikan korban sembelihan dan korban persembahan. Nah, mengapa digunakan bentuk tunggal? Saya akan memberitahu alasannya yang saya yakini mengapa dipakai bentuk tunggal dan bukan jamak. Tahukah Anda bahwa Yesus mati pada jam, hari, dan bulan yang tepat? Seperti yang telah dinubuatkan dalam perjanjian lama? Alkitab katakan, dia mati pada jam yang ke-9. Itulah saat ketika domba Paskah dikorbankan. Dia mati pada hari ke-14, itulah hari ketika domba Paskah dikorbankan. Dan dia mati pada bulan Nisan, yaitu bulan ketika domba Paskah dikorbankan. Yesus mati tepat pada bulan, hari, dan jam ketika domba Paskah dikorbankan. Sekarang, saya ingin Anda perhatikan apa yang terjadi ketika Yesus mati. Matius 27 ayat 51. Matius 27 ayat 51. Dan lihatlah, tirai bait suci tercarik terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Apa yang Tuhan sampaikan? Dia sampaikan
bahwa seluruh sistem aturan ini telah berakhir. Dan lihatlah, tirai bait suci tercarik terbelah dua perhatikan, dari atas ke bawah. Jika merobek tirai, kita akan merobek dari bawah ke atas. Kita tidak naik kursi lalu merobek dari atas ke bawah. Tuhan lakukan ini. Dan dikatakan, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Ellen White menambahkan informasi yang mencerahkan mengenai apa yang terjadi pada saat Yesus mati. Desire of Ages, halaman 757 dia berkata begini. Semua ketakutan dan penuh kebingungan. Imam sementara hendak menyembelih domba korban. Tetapi pisau terjatuh dari tangannya yang lemas. Dan domba itu melarikan diri. Apakah upacara korban berakhir? Apakah persembahan berakhir pada saat itu juga? Ya. Maka dikatakan, domba itu melarikan diri. Lalu dia jelaskan mengapa, lambang telah menggenapi yang dilambangkan. Yaitu, janji telah tiba penggenapannya, di dalam kematian anak Allah. Korban yang agung telah dilaksanakan. Menurut Anda apakah itu tujuan Yesus agar orang-orang Yahudi mengerti? Bahwa dengan larinya domba itu, tidak ada domba dikorbankan hari itu. Dimaksudkan untuk mengajar mereka bahwa sistem upacara korban telah berakhir, itulah maksud Tuhan. Sekarang mereka tetap melanjutkan upacara korban setelah itu. Tapi setelah pengorbanan Yesus, semua korban-korban persembahan ini sama sekali menjadi sama sekali tidak berarti. Karena darah lembu dan kambing dan domba tidak bisa menghapus dosa. Jadi, korban dan persembahan. Kata tunggal, tibalah akhirnya pada hari itu. Karena ketika Yesus mati, korban dan persembahan tidak dilaksanakan lagi. Karena dombanya melarikan diri dari tangan imam. Apakah Anda paham? Sekarang mari kita bahas mengenai penghancuran Yerusalem. Sebab segera setelah dikatakan dia akan mengukuhkan perjanjian yang kuat dengan banyak orang selama 1 minggu. Lalu dikatakan, pada pertengahan minggu dia menghentikan korban dan persembahan. Segera, yang dibicarakan adalah kehancuran Yerusalem. Apakah kehancuran Yerusalem berhubungan dengan penolakan Mesias? Kedua-duanya, setiap kali Mesias disingkirkan di ayat 26. Lalu yang dibicarakan adalah kehancuran Yerusalem. Di ayat 27, berbicara mengenai Mesias mengakhiri korban dan persembahan. Lalu berbicara kehancuran Yerusalem. Kitab Injil mengukuhkan hal ini. Daniel 9 ayat 27 pada bagian akhir, melukiskan kehancuran Yerusalem, dikatakan. Dan di atas sayap kekejian, bukankah ini kata kunci? Tentu saja, di atas sayap kekejian akan datang yang mengakibatkan. Apa? Bukankah ini juga kata kunci? Tentu saja. Di atas sayap kekejian akan datang yang mengakibatkan penelantaran. Sampai pemusnahan yang telah ditetapkan itu akan menimpa. Siapa? Menimpa yang ditelantarkan. Dan siapakah yang ditelantarkan ini? Yerusalem. Ingatkan Anda ketika Yesus meninggalkan bait suci Yerusalem? Dia berkata, rumahmu ini akan ditinggalkan kepadamu. Apa? Jadi sunyi terlantar. Karena Yesus telah tinggalkan, dengan kata lain, Daniel 9 ayat 27 ini. Ketika kata terlantar, yang dipakai untuk merujuk Yerusalem. Kata yang sama dipakai Yesus di dalam Matius 23 ayat 38. Ketika dia tinggalkan bait suci, sang Shekinah pergi dan dia berkata, rumahmu ditinggalkan sunyi, terlantar. Ada dua kata yang sama yaitu, kekejian, dan penelantaran, yang dipakai. Dalam Matius 24 ayat 15-16 yang menggambarkan kehancuran Yerusalem. Perhatikanlah apa yang dikatakan di dalam Matius 24 ayat 15-16. Jadi apabila kamu melihat kekejian yang menelantarkan. Inilah dua kata kunci yang terdapat di ayat 27. Nah, siapa yang berbicara tentang kekejian yang menelantarkan? Oh, jadi apabila kamu melihat kekejian yang menelantarkan, yang dikatakan oleh Nabi Daniel, yang berdiri di tempat kudus. Para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Apakah umat setia Tuhan melihat tanda itu dan melarikan diri? Apakah mereka selamat dari kehancuran? Ya, tepat seperti ketika bait suci di perjanjian lama ketika dihancurkan. Ada satu kelompok yang luput dan mereka selamat. Nah, apa maksudnya, apabila kamu melihat kekejian yang menelantarkan? Sebenarnya ini mengenai tentara Romawi. Datang menghancurkan Yerusalem karena kekejian di dalamnya. Perhatikan Lukas 21 ayat 20. Lukas 21 ayat 20. Dikatakan di sini dan ini Yesus yang mengatakan. Apabila kamu lihat ini adalah ayat yang paralel dengan Matius 24. Apabila kamu melihat Yerusalem, apa?
dikepung oleh tentara-tentara. Tentara siapa? Tentara Romawi. Maka ketahuilah, bahwa, apa? Ada kata kuncinya. Penelantarannya, bagaimana? Sudah dekat. Jadi, apakah kehancuran Yerusalem terkait kematian Mesias? Kitab Injil jelas sekali membenarkannya. Oleh sebab bangsa Yahudi telah menyingkirkan, membunuh Mesias. Dan oleh sebab pada tahap tertentu merekalah yang menyebabkan korban sembelihan dan persembahan terhenti. Bukan karena mereka tidak melanjutkan mempersembahkan korban melainkan karena Yesus mati di salib. Mereka mendatangkan kehancuran kepada diri mereka sendiri. Sebagaimana yang telah kita pelajari waktu lalu. Sekarang marilah kita bahas saat berakhirnya nubuatan 70 minggu ini. Yesus dibaptis pada musim gugur tahun 27 AD. Dia disalibkan di musim semi tahun 31 AD. 3,5 tahun kemudian. Masih ada berapa tahunkah lagi barulah 70 minggu ini berakhir? Masih ada 3,5 tahun lagi. Sekarang, cobalah Anda perhatikan Matius 10 ayat 5-6. Di sini Yesus mengatakan, dan perhatikanlah apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya. Matius 10 ayat 5-6. Ke-12 murid itu diutus Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain, dan janganlah masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari, siapa? Domba-domba yang hilang dari umat Israel. Apakah bangsa Yahudi mendapatkan masa percobaan persis 70 minggu? Benar atau tidak? Benar. Berarti masa percobaan itu tidak mungkin berakhir di tahun 31 Masehi. Masa percobaan mereka tentunya berakhir 3,5 tahun kemudian. Nah, ada hal yang sangat menarik di sini. Dan itu adalah bahwa 9 pasal pertama dari kitab Kisah Para Rasul, yang menguraikan awal dari sejarah jemaat Kristen semasa 3,5 tahun itu. Pemberitaan Injil ini hanya diberitakan kepada orang-orang Yahudi. Nanti setelah tiba di Kisah Para Rasul pasal 10. Yang saat itu bukan Paulus, juru kabar kepada bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Tapi Petruslah sebenarnya yang menyampaikan kepada orang yang bukan Yahudi bernama Cornelius. Jadi, dengan kata lain, semasa 9 pasal pertama dalam kitab Kisah Para Rasul, para rasul menginjil kepada siapa? Mereka menginjil di Yerusalem dan di Yudea. Mengapa? Karena masa percobaan belum apa? Masa percobaan belum ditutup bagi bangsa Yahudi. Mari saya baca sekali lagi Matius 23 ayat 24 di mana Yesus menubuatkan ini. Kata Yesus, sebab itu, lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Sebagian dari mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Dan sebagian akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu. Dan kamu aniaya dari kota ke kota. Siapa yang menganiaya dari kota ke kota? Saulus dari Tarsus. Sekarang, mari saya membacakan suatu pernyataan dari Great Kontroversi, halaman 28. Di mana Ellen White menggambarkan masa setelah penyaliban Kristus. Dia berkata, lewat pekabaran para rasul dan rekan-rekan mereka, Tuhan akan memberikan sinar untuk menerangi mereka, yaitu kepada anak-anak dari mereka yang telah mengkhianati Yesus. Selanjutnya dia berkata, mereka diizinkan melihat bagaimana nubuatan telah digenapi. Bukan saja kelahiran dan hidup Kristus, tetapi kematian dan kebangkitannya. Anak-anak tidak dihukum karena dosa orang tua mereka. Tetapi apabila dengan semua terang yang telah diberikan kepada orang tua mereka, anak-anak ini menolak terang tambahan yang dikaruniakan kepada mereka sendiri. Mereka ikut mengambil bagian dalam dosa orang tua mereka. Dan memenuhi takaran dosa mereka. Bagaimana reaksi orang-orang Yahudi selama 3,5 tahun, dalam masa percobaan tambahan? Apakah mereka berkata, oh, kami menerima Mesias, kami menerima Yesus Kristus. Yang Anda perlu lakukan adalah membaca beberapa pasal bagian awal kitab Kisah Para Rasul. Mereka memperlakukan para rasul sama seperti mereka memperlakukan Yesus Kristus. Anda bisa baca, misalnya, tentang Petrus dan Yohanes. Bagaimana mereka dibawa ke hadapan Sanhedrin. Dan mereka dilarang berbicara dalam nama Yesus Kristus. Bahkan perhatikanlah dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 17-18 Kisah Para Rasul 4 ayat 17-18. Dikatakan, tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar. Ini mereka berbicara di Sanhedrin, di parlemen Yahudi, karena Petrus dan Yohanes berkhotbah dan banyak yang bertobat.
Tapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, yaitu pekabaran mereka, baiklah kita mengancam mereka dengan ancaman berat. Supaya mulai sekarang mereka jangan berbicara lagi kepada siapapun dalam nama ini. Maka mereka panggil keduanya dan perintahkan mereka untuk tidak berbicara sama sekali atau mengajar lagi dalam apa? Di dalam nama Yesus. Apakah mereka menerima Yesus pada 3,5 tahun masa percobaan tambahan ini? Sama sekali tidak. Mereka menentangnya sama seperti ketika Yesus masih hidup di dunia ini. Nah, Daniel 9 ayat 24, Anda ingat apa kata Daniel 9 ayat 24, bukan? Bahwa salah satu hal yang akan digenapi dalam masa 70 minggu itu adalah penglihatan dan nubuatan akan bagaimana. Sebenarnya kata yang dipakai adalah ditutup. Tetapi tahukah Anda bahwa istilah ditutup adalah istilah yang sama yang dipakai sebelumnya dalam ayat ini juga, di mana dikatakan untuk mengakhiri dosa. Dengan kata lain, kata Ibrani chatam, sebenarnya berarti menutup atau mengakhiri. Dengan kata lain, Daniel 9 ayat 24 mengatakan bahwa penglihatan dan nubuatan akan berakhir. Mari kita baca ayat itu, Daniel 9 ayat 24. 70 minggu telah ditetapkan bagi bangsamu dan bagi kotamu yang kudus. Untuk melenyapkan kefasikan, dan untuk mengakhiri dosa. Inilah kata yang sama yang dipakai berikutnya, menutup. Dengan kata lain, dikatakan, untuk mengakhiri dosa. Untuk membawa perdamaian terhadap kejahatan. Untuk mendatangkan kebenaran yang kekal. Menutup, inilah kata Ibrani yang sama, yang terjemahannya untuk mengakhiri dosa. Jadi harus diterjemahkan bagaimana? Untuk mengakhiri, apa? Terhadap penglihatan dan nubuat, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Jadi apa yang akan terjadi pada akhir periode ini? Penglihatan dan nubuat akan apa? Akan berakhir. Apakah persis seperti itu yang terjadi? Jelas sekali. Saya beritahukan sesuatu mengenai peranan para nabi di zaman Perjanjian Lama. Peranan nabi dalam Perjanjian Lama ialah apabila Israel sangat tidak setia terus-menerus. Tuhan akan mengirimkan nabi-nabinya untuk berbicara. Mereka bagaikan pengacara Tuhan di pengadilan perceraian. Tuhan akan katakan, "Aku akan menceraikanmu, karena kamu sudah jatuh cinta terhadap segala perbuatan bangsa-bangsa lain. Dan kamu tahu kamu sudah punya kekasih lain, kamu sudah melacur." Maka Tuhan akan mengirimkan nabi-nabinya dan berkata, "Aku mau cerai." Namun selalu masih ada harapan. Tuhan akan berkata, "Tetapi jika kamu bertobat dan kamu berbalik dari jalanmu yang jahat, maka aku akan menarik kembali niatku menceraikan kamu." Dan setiap kali kita baca nabi-nabi ini di dalam Perjanjian Lama yang membawa pesan ini kepada Israel, Anda akan dapati bahwa mereka selalu menceritakan perbuatan Tuhan yang penuh kemurahan terhadap umatnya. Mereka akan menguraikan panjang lebar sejarah Israel. Dan betapa Tuhan itu selalu baik terhadap Israel, berusaha membujuk Israel untuk kembali kepada Tuhan. Dengan kata lain, apabila nabi-nabi didatangkan untuk menegur Israel, mereka menghimbau Israel untuk bertobat. Dan mereka menyatakan bahwa masih ada kesempatan untuk mendapatkan belas kasihan. Tapi pada peristiwa perajaman Stefanus, kita tidak menemukan pesan belas kasihan yang disampaikan oleh Stefanus. Stefanus sebagaimana para nabi dalam Perjanjian Lama, memenuhi hampir seluruh pasal 7 kitab Kisah Para Rasul dengan sejarah Israel. Dan bagaimana Tuhan telah memimpin sepanjang sejarah Israel untuk membawa Mesias ke dalam dunia. Mari kita baca beberapa ayat di Kisah Para Rasul pasal 7. Dan kita akan baca ayat 11, nanti saya akan sebutkan ayat-ayat mana lagi yang akan kita baca. Saya mau Anda perhatikan bahwa Stefanus ketika mengisahkan sejarah Israel, dia selalu memakai ungkapan, nenek moyang kita, nenek moyang kita, nenek moyang kita, hingga bagian akhir. Lalu kemudian dia mengubah nadanya. Perhatikan ayat 11, maka datanglah bencana kelaparan dan masa kesusahan besar. Menimpa seluruh tanah Mesir dan Kanaan, ini peristiwa zaman Yusuf. Nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Mari ke ayat 19, raja itu, yaitu Fir'aun, memperlakukan bangsa kita dengan curang, dan menindas nenek moyang kita. Memaksa mereka untuk membuang bayi-bayi mereka, supaya mereka mati. Lalu dikatakan, ayat 38, Musa inilah yang berada jemaat di padang gurun bersama malaikat, yang berbicara kepadanya di gunung Sinai dan bersama dengan nenek moyang kita. Lihat, kata nenek moyang kita, lagi. Dialah yang menerima firman yang hidup untuk disampaikannya kepada kita. Lalu katanya, nenek moyang kita punya kemah kesaksian di padang gurun. Sebagaimana diperintahkan Allah kepada Musa menurut contoh yang dilihatnya. Ayat 45, oleh mana nenek moyang kita, setelah diterimanya, juga dibawa masuk bersama Yosua ke tanah milik bangsa lain.
yang dihalau Allah di depan mata nenek moyang kita, hingga zaman Daud. Anda lihat, sepanjang kisah sejarah Israel itu, apa yang Stefanus dibicarakan? Dia libatkan dirinya dalam sejarah Israel, dia berkata, nenek moyang kita, berulang-ulang. Tapi ketika dia tiba di akhir pembicaraannya, saya mau Anda perhatikan pasal 7 ayat 52. Terjadi perubahan nada dan perubahan ungkapan kata. Katanya kepada mereka, kini dia menyampaikan dakwaan. Seperti waktu nabi-nabi perjanjian lama menguraikan perbuatan kemurahan Tuhan. Kemudian menyampaikan dakwaan, lalu nabi-nabi itu akan berkata, kembalilah kepada Tuhan, sebab dia tidak ingin menceraikan kamu. Stefanus tidak berkata, kembalilah kepada Tuhan, dia hanya mendakwa mereka. Perhatikan apa yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 52. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Anda lihat, dia melepaskan dirinya dari bagian keturunan mereka yang melakukan hal-hal itu dalam perjanjian lama. Siapakah dari nabi-nabi yang nenek moyangmu tidak menganiaya dan membunuh? Mereka yang menubuatkan kedatangan orang benar itu, yang kamu kini menjadi orang yang mengkhianati dan membunuhnya. Anda tahu, ini mengingatkan kita ucapan yang disampaikan Yesus di Bait Suci. Kepada ahli Taurat dan Farisi, yaitu ucapan celaka terhadap ahli-ahli Taurat dan Farisi. Yesus juga tidak mengatakan, nenek moyang kita. Tapi dia katakan, nenek moyangmu. Perhatikan Matius 3 ayat 32, Yesus berkata. Jadi, penuhilah juga takaran kesalahan. Siapa? Kesalahan dari nenek moyangmu. Dengan kata lain, Stefanus melepaskan dirinya dari hubungan dengan mereka ini. Yang merupakan nenek moyang kita, sampai setelah dia menyampaikan dakwaannya. Lalu dia katakan, nenek moyangmu, yang melakukan ini. Perhatikan Matius 23 ayat 34. Matius 23 ayat 34, kita tadi sudah membaca ini, tetapi mari kita baca lagi. Yesus berkata, 2 hari sebelum kematiannya. Dia katakan, sebab itu, lihatlah, aku mengutus nabi-nabi kepadamu. Orang-orang bijaksana dan ahli Taurat, sebagian dari mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Sebagian akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu. Dan kamu aniaya dari kota ke kota. Lalu perhatikan, setelah dia mengirim utusan tambahan, dia berkata, supaya kamu menanggung semua darah orang benar yang ditumpahkan di bumi. Mulai dari darah Habel, orang benar itu, sampai kepada darah Zaharia anak Berekia. Yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mezbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Apakah perajaman Stefanus ini suatu peristiwa yang sangat bermakna? Jelas sekali. Bahkan coba saya berikan hal-hal detail yang sangat menarik. Mengenai penyaliban Kristus dan perajaman Stefanus. Ini bagaikan sejarah terulang pada peristiwa perajaman Stefanus, yaitu sejarah Yesus. Saya hanya akan membacakannya saja. Anda sudah memiliki catatan itu di selebaran yang dibagikan. Baik Yesus maupun Stefanus dibawa ke hadapan Sanhedrin Yahudi untuk dihakimi. Baik Stefanus maupun Yesus dituduh oleh saksi-saksi palsu. Anda bisa baca ini di Kisah Para Rasul pasal 6 dan 7. Baik Yesus dan Stefanus meninjau kembali sejarah Israel. Ingat perumpamaan kebun anggur yang kita pelajari kemarin pagi? Mereka sama-sama mengulas kembali sejarah Israel. Dan berbicara mengenai Tuhan mengirim utusan-utusannya ke Israel. Dan mengakhiri pembicaraan mereka dengan menyebut kedatangan anak Allah. Mereka sama-sama dikhianati oleh uang suap. Mereka sama-sama dituduh mengajarkan ajaran bertentangan dengan Musa dan Bait Suci. Mereka sama-sama, Alkitab katakan, dituduh oleh pemuka-pemuka Yahudi. Menutup telinga terhadap nalar dan akal sehat. Mereka sama-sama berdoa agar Tuhan mengampuni dosa orang-orang yang menindasnya. Mereka sama-sama dibawa dan dibunuh di luar kota. Alkitab mengatakan bahwa mereka sama-sama tidak bersalah. Alkitab mengatakan bahwa wajah Stefanus seperti wajah malaikat. Pilatus berkata, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Dan mereka sama-sama disesah oleh kerumunan orang yang membunuh mereka. Bukankah ini paralel yang menarik antara kematian Yesus Kristus dan kematian Stefanus? Jelas sekali. Bahkan Stefanus mengulangi sejarah Yesus. Apakah ada perubahan dalam roh dan hati dari para pemimpin Yahudi? Yaitu Sanhedrin Yahudi ketika Stefanus dirajam? Sama sekali tidak. Walaupun ini sudah 3,5 tahun setelah penyaliban Kristus. Tetapi tidak ada perubahan hati sama sekali. Nah, Anda ingat yang kita telah baca di Daniel 9 ayat 24. Bahwa akan ada peristiwa yang merupakan tanda dari akhir penglihatan dan nubuat? Nah, itu adalah pernyataan yang bermakna.
Marilah kita baca bersama Kisah Para Rasul 7 ayat 55-56. Apakah penglihatan terakhir yang diberikan kepada seorang nabi untuk Israel jasmani? Siapakah nabi itu? Nabi itu adalah Stefanus. Sebagaimana nabi-nabi perjanjian lama, Stefanus juga mengisahkan sejarah Israel. Dan dia mendakwa mereka karena kejahatan mereka. Sama seperti yang dilakukan nabi-nabi perjanjian lama. Tidak ada bedanya. Apakah Stefanus mendapat penglihatan surga dan Yesus di sebelah kanan Allah? Jelas sekali. Kisah Para Rasul 7 ayat 55-56, tetapi Stefanus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap ke langit dan melihat kemuliaan Allah. Dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Katanya, "Lihat, aku melihat langit terbuka. Dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Apakah Stefanus mendapat penglihatan? Sangat benar. Apakah dia seorang nabi? Ya, dia seorang nabi yang memenuhi semua persyaratannya. Apakah dia nabi terakhir yang mendapat penglihatan terakhir, yang pernah disampaikan kepada Israel jasmani? Betul sekali. Dialah yang mengakhiri penglihatan dan nubuat. Dan ketika Stefanus berkata demikian, orang-orang yang menindasnya mengamuk. Perhatikan Kisah Para Rasul 7 ayat 54, lalu kita akan loncat ke ayat 57 dan 58. Dikatakan, ketika mereka mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Dan mereka menggertakkan gigi kepadanya. Anda coba bayangkan mereka menggertakkan gigi terhadap pengikut Yesus ini? Lalu ayat 57 berkata, "Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga. Serentak menyerbu dia, mereka menyeret dia keluar kota." Sebagaimana yang terjadi dengan Yesus, lalu merajamnya. Nah, perhatikanlah detail yang sangat penting. Dan para saksi meletakkan jubah mereka di kaki seorang muda yang bernama Saulus. Apakah teokrasi Yahudi berakhir dengan dirajamnya Stefanus? Jelas sekali. Mereka membuktikan bahwa nasib mereka sudah tidak bisa diubah lagi. Tapi saya ingin Anda perhatikan sesuatu yang sangat menarik. Dengan berakhirnya teokrasi Yahudi ini. Sebab dengan berbagai alasan, mengapakah Tuhan memilih Israel? Dia memilih Israel untuk menyiapkan jalan bagi siapa? Untuk kedatangan Mesias. Agar dunia bisa siap untuk seorang Mesias. Apakah Israel memenuhi rencana Tuhan? Tidak. Haruskah Injil keselamatan itu dibagikan ke seluruh dunia? Ya, tentu. Apakah bangsa Israel yang memberitakannya ke seluruh dunia? Sama sekali tidak. Jadi Tuhan berkata, "Cukup. Aku beri kamu waktu 70 minggu, dan akhirnya aku mengirim anakku. Kamu tidak melakukan tugasmu. Jadi sekarang Injil ini akan dibawa ke seluruh dunia yang bukan Yahudi." Yang menarik ialah ketika teokrasi Yahudi berakhir. Tuhan sudah mempunyai seorang penggalang untuk bangsa yang bukan Yahudi. Siapa namanya? Saulus dari Tarsus. Tepat sekali. Ingatkan Anda, perumpamaan yang Yesus ceritakan mengenai pekerja kebun anggur? Dia mengisahkan 3 tahap sejarah Israel. Tuhan mengirim utusan-utusannya, dan mereka membunuh utusan-utusan itu, dan menolak pekabaran mereka. Lalu dia kirim lebih banyak utusan lagi sesudah itu, yaitu di masa 70 minggu itu, dan terakhir siapa yang dia kirim? Dia mengirim anaknya. Mereka akan menghormati anakku. Tapi apa kata mereka? "Oh, ini adalah ahli warisnya, mari kita tangkap dan bunuh dia." Dan mereka melempar anaknya keluar kebun anggur yang melambangkan Yerusalem, lalu membunuhnya. Dan Yesus berkata, kira-kira apa yang akan dilakukan Tuhan kepada mereka? Apa Yesus katakan? Dia katakan, sebab mereka telah menolak anaknya. Kerajaan itu akan diambil dari mereka. Dan akan diberikan kepada suatu bangsa. Kata etnos yang mengacu kepada bangsa bukan Yahudi di Perjanjian Baru. Dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang menghasilkan. Apa? Yang menghasilkan buah kerajaan itu. Apakah Yesus menubuatkan bahwa setelah kematiannya, Injil akan dikabarkan kepada bangsa lain, karena orang Yahudi telah menolak pekabaran itu? Betul sekali. Jadi Saulus dari Tarsus hadir pada saat Stefanus dirajam. Dan penglihatan terakhir, dan nabi terakhir yang diberikan kepada Israel. Tapi Saulus akan jadi penggalang yang Tuhan akan pilih. Untuk menggenapi yang Yesus katakan. Pekabaran itu sekarang ditujukan kemana? Kepada bangsa yang bukan Yahudi. Dengan kata lain, kerajaan itu sekarang diberikan kepada bangsa lain. Bahkan, perhatikanlah di dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 20-21. Di sini Saulus dari Tarsus sedang menggambarkan pengalamannya.
Dan perhatikan apa katanya di Kisah Para Rasul 22 ayat 20-21. Dia berkata, "Dan ketika darah Stefanus, martirmu itu ditumpahkan, aku juga ada di situ menyetujui kematiannya dan menjaga pakaian mereka yang sedang membunuhnya." Jadi, perhatikan. Dia ada di sana. Dan dia mendukung orang-orang itu merajam Stefanus. Tapi sekarang perhatikan apa yang terdapat di ayat 21, tetapi kata Tuhan kepadaku, "Pergilah, sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain." Apakah Anda lihat kaitannya? Nah, ketika Saulus dari Tarsus dalam perjalanan ke Damaskus untuk menganiaya jemaat Tuhan, dia mendengar suara dari langit yang berkata, "Saul, Saul, mengapakah engkau menganiaya umatku?" Bukan itu yang dia katakan. Dia berkata, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya siapa?" "Aku." Apakah mereka menganiaya Yesus? Ya, mereka menganiaya Yesus dalam wujud jemaatnya. Karena jemaat adalah tubuh Yesus Kristus. Apakah mereka melakukan hal sama terhadap tubuh Kristus seperti terhadap Kristus? Tepat sekali. Dan Saulus ada di sana saat teokrasi Yahudi berakhir. Dan Tuhan berkata, "Engkau milikku, sobat. Engkau yang akan menjadi juru kabar kepada bangsa-bangsa lain." Dan sebagaimana saya sebutkan, ini sangat menarik, dengarkanlah ini. Dalam kitab Kisah Para Rasul, dari pasal 1 hingga pasal 12. Tokoh utamanya adalah Petrus. Dan pekabaran itu terutama ditujukan kepada siapa? Itu ditujukan kepada orang Yahudi. Apakah Anda ingat apa kata Yesus dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8? "Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku." Pertama di mana? Di Yerusalem. Siapa berada di Yerusalem? Orang Yahudi. Dan di seluruh Yudea. Siapa yang berada di Yudea? Orang Yahudi. Lalu sedikit lebih luas lagi, kemana? Samaria. Lalu kemana? Ke bagian paling jauh dunia. Atau, sampai ke ujung bumi, sebagaimana dikatakan di beberapa versi. Dengarkanlah sekarang. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 sampai pasal 6. Pekerjaan rasul-rasul terfokus hanya di Yerusalem dan Yudea. Di Kisah Para Rasul pasal 7, Stefanus dirajam. Dan setelah Stefanus dirajam, di Kisah Para Rasul pasal 7. Di pasal 8, kita lihat pekabaran dibawa ke Samaria, yang merupakan saudara tiri orang Yahudi. Lalu kemudian di pasal 9, terdapat pertobatan Saulus dari Tarsus. Dan selanjutnya di pasal 10 hingga akhir kitab Kisah Para Rasul. Pekabaran Injil ditujukan kemana? Injil ditujukan kepada bangsa lain. Apakah kitab Kisah Para Rasul menunjukkan kepada kita bahwa selama 3,5 tahun setelah Yesus disalibkan, Injil disebarkan ke Yerusalem dan Yudea. Dan hanya setelah perajaman Stefanus, disampaikanlah Injil pertama-tama kepada Kornelius melalui Petrus. Dan kemudian ke ujung dunia kepada bangsa-bangsa lain. Apakah Anda dapat memahami atau tidak? Apakah perajaman Stefanus adalah suatu pertanda perubahan penting dalam sejarah? Tepat sekali. Malah, tahukah Anda bahwa di Kisah Para Rasul pasal 13, Saulus dan Barnabas diurapi untuk pergi kepada bangsa lain? Mari kita baca bersama dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 1-3. Dikatakan, pada waktu itu di jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu, Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, Lukius orang Kirene, Menahem yang dibesarkan bersama dengan penguasa setempat Herodes, dan Saulus, yaitu Saulus dari Tarsus. Sewaktu mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, dengarkan sekarang apa kata Roh Kudus. Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku, untuk tugas mana mereka telah kupanggil. Lalu setelah mereka berpuasa dan berdoa, dan menumpangkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka pun melepas keduanya pergi. Bukankah ini peresmian awal pelayanan Saulus dari Tarsus? Tepat sekali, pada saat inilah Saulus dari Tarsus diapakan? Diurapi. Sekarang dengarkan apa yang terjadi di pasal 13 selanjutnya. Paulus dan Barnabas, setelah diurapi, mereka pergi ke Antiokhia dari Pisidia. Dan Paulus berkhotbah panjang di sana kepada orang-orang Yahudi di rumah ibadat. Anda bisa baca ini di pasal 13 nanti di waktu luang Anda. Paulus berkhotbah panjang sebagaimana kebiasaannya. Ada orang-orang yang berkata, "Pendeta Bor, materi yang kau sampaikan sangat rumit.
Anda rasa rumit? Seharusnya Anda baca Rasul Paulus. Itulah baru namanya rumit. Petrus berkata, dia menulis beberapa hal yang sulit dipahami. Dia tak menyalahkan Paulus. Dia tak berkata, Paulus, kau seharusnya lebih jelas. Dia berkata, bukan, mereka tak mau paham, memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Jadi kesalahan tidak terletak pada Saulus atau Paulus. Kesalahannya sebab mereka tidak teliti mempelajari apa yang ditulis Paulus. Suatu kali, ada orang yang bertanya kepada saya, mengapa kita tidak bersenang-senang saja menyanyikan, Jesus love me this I know, for the Bible tells me so. Dan saya memandang orang itu dan berkata, yah, itu usul yang bagus. Terakhir kali saya menyanyikan lagu itu waktu di SD. Itu memang bagus buat anak-anak SD. Tapi Tuhan telah memberi kita Alkitab untuk menantang kemampuan berpikir kita. Sudahkah kita lakukan itu? Itu bagaikan pekerjaan detektif, amat mengagumkan melihat kesatuan dan keharmonisan Alkitab. Bila kita pelajari dengan teliti dan dengan doa dan kebijaksanaan dari Tuhan. Sebab itu Paulus menyampaikan khotbah yang panjang di Antiokhia dan di Pisidia kepada orang Yahudi di rumah ibadat. Dan bangsa lain yang mendengarkannya, sebab mereka hadir di sana, dan mereka mendengar khotbah yang disampaikan Paulus. Mereka berkata, bisakah kau datang dan berkhotbah kepada kami Sabat depan? Bukan hari Minggu depan. Sabat depan, bisakah kau datang dan berkhotbah kepada kami? Dan Rasul Paulus berkata, tentu saja, kami akan datang dan berkhotbah Sabat depan. Dan Alkitab berkata, bahwa Sabat berikutnya hampir seluruh penduduk kota berkumpul. Dan orang-orang bukan Yahudi, banyak sekali bangsa-bangsa lain menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Dan ketika orang-orang Yahudi melihat itu, mereka dipenuhi oleh amarah. Mereka dipenuhi rasa iri hati. Ah, orang-orang kafir ini. Berbondong-bondong orang bukan Yahudi menerima pekabaran itu. Jika ini terus bertambah, kami akan menjadi kelompok yang kecil. Kami akan menjadi kelompok yang tidak berarti, jadi mereka iri hati. Dan mereka mulai menghujat. Mari kita baca tentang ini di Kisah Para Rasul 13 ayat 46-47. Ingat, ini adalah perjalanan pertama Saulus atau Paulus yang dia lakukan setelah dia diurapi. Dia masih ingin berkhotbah kepada siapa? Kepada orang-orang Yahudi. Tapi karena orang-orang Yahudi menghujat, perhatikan apa yang dia katakan. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang firman Allah perlu diberitakan kepadamu terlebih dahulu. Mengapa firman Tuhan harus lebih dahulu disampaikan kepada orang-orang Yahudi? Karena mereka mempunyai 70 minggu. Benar. Tetapi karena kamu telah menolaknya, dan dirimu menunjukkan tidak layak beroleh hidup yang kekal, maka kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Bukankah inilah kerajaan yang Yesus sebutkan? Kerajaan yang diambil dari kamu dan diberikan kepada bangsa yang menghasilkan buah-buah kerajaan itu? Tepat sekali, kami berpaling ke bangsa-bangsa lain, sekarang perhatikanlah. Sebab inilah yang Tuhan perintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau jadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Bukankah ini nubuatan yang jelas, nubuatan tentang 70 minggu? Maksud saya, sungguh mengagumkan bagaimana Tuhan menubuatkan semua hal ini. Berabad-abad sebelumnya hal itu terjadi. Secara tepat dan akurat. Lupakanlah Nostradamus. Kita harus merentangkan imajinasi kita untuk menemukan hal-hal yang kini telah digenapi. Nubuatan ini memberitahukan persisnya kapan, apa, dan di mana akan terjadi. Dan tahukah Anda apa yang menyedihkan? Hampir semua dunia Protestan mengaplikasikan nubuatan minggu terakhir ini. Bukan diaplikasikan kepada Kristus melainkan kepada Antikristus. Yang dianggap akan muncul setelah pengangkatan jemaat ke surga. Hal ini sungguh serius bila nubuatan yang dimaksudkan adalah Kristus, lalu diaplikasikan ke Antikristus. Dengarkan baik-baik yang saya mau katakan. Apa yang telah dilakukan golongan Protestan dan juga gereja Roma Katolik adalah mereka melenyapkan peranan bangsa Yahudi dari kejahatan keji menyalibkan Mesias. Dengan mengatakan nubuatan ini adalah di masa mendatang setelah pengangkatan jemaat. Berarti mereka mengatakan bahwa bangsa Yahudi tidak bersalah apa-apa di masa lampau. Tetapi tahukah Anda masih ada lagi, karena Protestanisme dan Roma Katolikisme telah mengatakan bahwa tanduk kecil Daniel 7 itu aplikasinya adalah Antikristus di masa mendatang. Maka mereka juga telah melenyapkan keterlibatan gereja Roma Katolik dari dosa membinasakan tubuh Kristus selama 1260 tahun. Dengan kata lain, apa yang setan telah lakukan? Dengan menggeser pandangan ke masa depan. Dia telah membebaskan bangsa Yahudi, sebagai suatu bangsa, saya bukan berbicara pribadi-pribadi mereka, dari kejahatan keji menyalibkan Mesias. Dan juga telah membebaskan gereja Roma Katolik dari peran menganiaya tubuh Yesus Kristus. Selama periode yang dikenal sebagai zaman kegelapan. Apakah Anda paham apa yang saya katakan?
Semua orang sekarang sedang memandang ke Timur Tengah. Oh, lihat orang-orang Muslim itu, mereka adalah musuh. Oh, ya, lihat Yerusalem, lihatlah, orang-orang Arab akan datang dan akan menyerang Yerusalem. Dan sementara semua orang memandang ke timur. Nubuatan sedang digenapi di Roma dan di Amerika Serikat. Dan tidak ada yang tahu hal itu, karena mereka sedang memandang ke tempat yang salah. Setan sangat ahli mengarahkan perhatian kita ke tempat di mana pertentangan bukan di situ. Sekarang saya akan menyimpulkan ini. Nubuatan 2300 tahun dimulai pada tahun 457 sebelum Masehi, benar? Kita maju 69 minggu, yaitu 483 tahun, dan itu membawa kita ke tahun berapa? Ke tahun 27 AD. Tapi masih ada satu minggu lagi, yang membawa kita dari tahun 27 Masehi ke tahun berapa? Ke tahun 34 Masehi. Jadi inilah 490 tahun yang pertama, dan dari 490 tahun ini dipotong dari mana? Dari nubuatan 2300 hari atau tahun. Sekarang, dari tahun 457 sebelum Masehi sampai 34 Masehi adalah masa 490 tahun yang pertama dari nubuatan 2300 hari. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk mengetahui kapan bait suci itu dibersihkan? Kita tidak perlu memiliki kebijaksanaan Salomo untuk mendapatkan jawabannya. Yang kita perlu lakukan adalah mengurangkan 490 dari 2300. Karena yang 490 itu sudah digenapi. Kita mendapat angka berapa? 1810 tahun. Jadi pada dasarnya, kita mulai dari tahun 34 Masehi. 1810 tahun adalah sisa setelah dikurangi 490 tahun. Dan itu akan sampai tepat waktunya ketika bait suci itu dibersihkan. Dan jika kita melakukan hitungan itu, kita akan dapati bahwa nubuatan 2300 hari, berakhir tepat di tahun 1844. Saudara-saudara, tidak ada kemungkinan yang lain. Nubuatan itu sangat jelas. Alasannya mengapa dunia Kristen tidak menyukai ini adalah karena kalau mereka menerimanya, mereka akan menjadi umat Masehi Advent hari ke-7.